Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ani Arfiani, Novia Wahyuningtyas, Rifatus Sulika Zahro, dan juga Sinta Nurul Khalfiah akan mempresentasikan hasil dari penyusunan makalah kami yang berjudul Mengelola Emosi. Pertama, akan membahas mengenai pengertian mengelola emosi. Jadi, mengelola emosi itu merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Jika dikaitkan dengan anak, misal ketika anak mengalami rasa takut, marah, bahagia, dan lain sebagainya, itu diharapkan dengan mengelolanya itu dapat terungkap apakah penyebabnya sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu setelah mengalami emosi tersebut. Selanjutnya yaitu membahas mengenai perkembangan emosi anak usia dini. Pada usia prasekolah, anak-anak belajar menguasai dan mengekspresikan emosi. Kemudian pada jenjang 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Tetapi anak-anak masih memiliki kesulitan di dalam menafsirkan emosi orang lain. Jadi seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya anak itu bisa mengekspresikan emosi entah marah, takut, bahagia, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika orang lain itu yang mengalami suatu kemarahan, itu anak kurang mengerti apa maksud dari orang lain tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik emosi anak usia dini. Jadi karakteristik emosi pada anak usia dini itu tentunya berbeda dengan orang dewasa, di mana emosi anak itu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Seperti yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak mengalami emosi itu dapat berakhir dengan cepat ketika kita memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian terlihat lebih hebat atau kuat. Jadi meskipun emosi anak itu berlangsung singkat, akan tetapi ketika mereka mencapai amarah yang begitu besar itu terlihat hebat dan kuat. Kemudian bersifat sementara atau dangkal, ya kurang lebih ini pengertiannya seperti pada poin 1. Kemudian lebih sering terjadi. Jadi karena anak sering mengalami sesuatu, jadi akhirnya emosi tersebut juga lebih sering terjadi. Kemudian dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Jadi ketika anak marah itu tentunya sangat mudah dikenali, berbeda dengan orang dewasa yang cenderung diam. Anak lebih mengekspresikan amarahnya dengan jelas. Kemudian reaksi mencerminkan individualitas. Jadi ketika anak marah itu biasanya dia akan menyendiri dan kemudian dia menunjukkan bahwa individualitasnya. Selanjutnya yaitu mengenai teknik mengelola emosi anak usia dini. Jadi yang pertama dalam mengelola emosi anak usia dini itu orang tua harus memiliki kecerdasan emosi dalam dirinya sebelum mengembangkan kecerdasan emosi pada anak. Tentunya ketika orang tua ingin mendidik agar emosi anak itu dapat berkembang baik, orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosi yang baik. Tidak pantas terjadi apabila orang tua sering menuntut anaknya memiliki kecerdasan emosi yang baik sedangkan orang tuanya sendiri kurang bisa mengontrol emosinya. Kemudian memberikan perhatian pada perkembangan kecerdasan emosi anak. Jadi seperti slide sebelumnya tadi dijelaskan bahwa anak itu memiliki perkembangan sebagaimana tersebut. Nah, itu diharapkan orang tua bisa memperhatikannya. Jadi ketika anak pada tahap seperti ini, orang tua harus bagaimana, itu sangat perlu. Kemudian melatih anak untuk mengenali emosi diri sendiri dan cara mengelola emosi tersebut serta mengenali emosi orang lain. Selain itu, perlu upaya yang dapat membantu stres emosi negatif yang dialami anak dengan memberikan buku cerita, memberikan benda yang dapat menstimulasi anak bisa mengungkapkan perasaannya, kemudian memberikan mainan besar yang bisa dipeluk. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan ketika anak mengalami emosi negatif, ya. Ada banyak cara lain yang bisa dilakukan, itu hanya beberapa saja. Jadi ketika anak mengalami emosi itu alangkah baiknya orang tua bisa menstimulasinya agar dia bisa mengungkapkan perasaannya. Kemudian pengelolaan emosi anak usia dini di sekolah. Jadi
ketika di sekolah itu juga perlu dilakukan pengelolaan emosi, di antaranya yang pertama menyediakan lingkungan kondusif, di mana lingkungan kondusif akan mempengaruhi emosi yang terjadi pada anak. Kemudian menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis, jadi anak tidak mudah cemburu dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Ya tentu saja guru mengajarkan bagaimana sikap empati terhadap sesama. Kemudian membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Jadi ketika anak menemui masalah dan dia terlihat tidak bisa memecahkan masalah tersebut, diharapkan guru itu membantu peserta didik untuk menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Kemudian melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial maupun emosional. Kemudian merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon negatif. Tentunya ketika guru memberikan respon negatif itu lebih berdampak negatif kepada anak usia dini. Kemudian di sekolah tentunya guru itu menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Tentu saja ketika guru mempelajari anak usia dini, guru juga harus memberikan teladan yang baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.